Di video ini kita akan bahas kisahnya dari si Sarah Stan ya. Sarah Stan ini adalah gadis yang berusia 19 tahun. Dia tinggal di New Jersey, Neptune City. Dia itu kuliah di bagian seni gitu, dan dia mungkin kalau tamat dia akan jadi artis atau jadi seniman. Dia punya teman dekat dari teman masa kecil bernama Liam, dan juga ada temannya, kan ada tuh yang biasa pesta perpisahan atau malam pesta dansa gitu, prom itu. Jadi temannya kencannya dia saat itu adalah bukan pacar ya, tapi temannya, pasangannya saat pesta prom itu, pesta dansa itu adalah si Taylor Preston. Nah, di tanggal 3 Desember 2016 ada orang yang nelpon polisi bilang mereka tuh menemukan mobil yang terdampar atau tergeletak gitu di atas sebuah jembatan. Nah, itu di pagi hari, di jam dini hari, akhirnya polisi pun bergerak cepat ke tempat itu dan ngecek mobil itu. Ternyata mobil itu adalah mobilnya si Sarah Stan. Terus tapi si Sarah Stan-nya nggak tahu di mana, dicari ke rumahnya juga nggak ada. Jadi dikabarkan Sarah Stan itu bisa jadi hilang, diculik, atau melompat ke air itu, ke bawah jembatan Belmar itu. Udah dicari juga dan ditanya lah ke ayahnya si Stan. Ayahnya itu bernama Michael Stan gitu. Saat ditanyain, Michael bilang kalau misalnya dia tuh berharap banget supaya putrinya ditemukan, dan dia ingin agar 500 orang mencari anaknya itu gitu, supaya lebih efektif, lebih maksimal gitu pencariannya. Nah, saat itu juga dibuat sayembara kayak seolah-olah bagi yang menemukan si Sarah Stan akan dikasih hadiah senilai $5.000. Nah, polisi juga nanya langsung sama si Liam kan, karena terakhir yang melihat si Sarah adalah si Liam. Si Liam bilang tanggal 2 Desember dia pergi ke bank bersama dengan si Sarah untuk mengambil uang. Si Liam juga bilang kalau misalnya si Sarah ini adalah orang yang bergejala depresi. Dia tuh sangat depresi dalam hidupnya karena dia telah kehilangan ibunya beberapa tahun yang lalu. Dan dia tuh pengen banget pindah ke Toronto, ke Kanada, karena dia menikmati tempat itu. Dan dia ingin ngambil uang yang mana itu dari teman si Liam pada hari itu tanggal 2 Desember. Dia ingin pergi ke Toronto, dan dia juga bilang, si Sarah juga bilang kalau misalnya dia itu sangat tidak senang dengan hidupnya tinggal bareng dengan ayahnya, karena ayahnya itu suka kasar, dan bahkan ayahnya itu minta duit si Sarah gitu. Nah, karena sudah didapat pengakuan dari si Liam seperti itu, akhirnya si Liam ini pun dibuat sebagai sebagai kayak narasumber lah gitu kan, kayak saksi mata juga gitu. Dan pada saat si Liam tahu bahwa mobilnya itu di situ ditemukan, dia juga sempat bantu nyari-nyari gitu, entah di perairan atau di mana, nyari si Sarah. Si Liam bantu, dan juga si Taylor Preston itu bantu juga. Si Liam bilang bisa jadi dia itu bunuh diri, ngelompat dari jembatan itu ke bawah, tapi nggak tahu, mungkin mayatnya pergi ke laut kali, makanya nggak nongol, nggak kelihatan, kata dia gitu sama polisi. Nah, ternyata si Liam ini selalu kayak orang yang cemas-cemas gitu. Dia nanya temannya bernama si Anthony, ada Anthony Corey. Anthony Corey ini adalah seorang pembuat film amatir saat itu. Dia kayak masih belajar cara membuat film. Nah, dia tanya-tanya si Anthony melalui Snapchat. Hai, kamu ada ditanyain polisi nggak? Dia kayak selalu kepo-kepo apakah polisi nanyain si Anthony gitu, karena si Anthony adalah termasuk teman dekatnya si Liam juga. Terus si Anthony ngelapor ke polisi bilang kalau misalnya dia itu selalu ditanya pertanyaan yang mencurigakan oleh si Liam. Nah, setelah si polisi tahu dari si Anthony pun diminta polisi untuk menjebak gitu. Jadi si Anthony ditaruh alat penyadap, terus si William sama si Anthony ketemuan nih untuk cerita-cerita di dalam satu mobil. Nah, ternyata di mobil itu sudah disadap. Terus si Liam bilang, kan komunikasi nih, si Anthony nanya sama si Liam, gimana sih kejadiannya bro gitu kan. Si Liam pun bilang, pertama-tama si Liam memastikan dulu kalau si Anthony itu nggak ada alat penyadap, baru dia cerita bilang kalau misalnya bahwa dia melakukan itu dia merencanakan itu sudah 6 bulan. Jadi sudah 6 bulan dia merencanakan ingin menghabisi nyawa si Sarah.
dan dia juga tahu kalau Sarah itu punya uang warisan gitu sama di bank gitu, punya warisan dari ibunya. Dia sudah lama merencanakan itu, udah 6 bulan, dan dia juga di saat keluar dari bank itu, tadinya dia pikir uang itu pasti banyak. Uang itu di pikiran dia itu udah ada $100.000 gitu kan, antara 50.000 sampai 100.000. Ternyata di saat dikeluarin sama si Sarah, uang itu hanyalah 10.000 gitu. Jadi dia menghabis nyawa Sarah itu dengan cara mencekik, dan saat dia cekik sampai hampir 30 menit, karena Sarah itu selalu kayak berontak, kayak melawan gitu, dan dia menonton si Sarah itu perlahan-lahan. Dan dia juga bilang kalau misalnya anjingnya si Sarah itu nonton aja, nggak ada gerak, nggak ada berusaha menggonggong atau gimana, hanya menonton perlakuan dari si Liam ini. Nah, setelah si Liam ini melakukan kejadian itu, dia juga bilang kalau misalnya dia itu dibantu oleh si Preston. Nah, di tanggal 2 Februari 2017, si Preston pun datang ke polisi. Dia melapor. Sebenarnya si Liam ini awalnya udah malas sih sama si Preston. Dia merasa dia kan sudah dapat uang nih 10.000. Dia ngaku sama si Anthony. Dia bilang dia takut si Preston ini melakukan hal konyol atau hal bodoh dengan cara melaporkan ke polisi. Sementara uang itu sudah dibagi sama si Preston juga gitu kan. Nah, dia juga menyembunyikan uang itu. Dia nggak naruh uang itu di rumahnya si Liam, karena dia takut dengan si Preston nanti diambil atau gimana. Dan dia memindahkan uang itu. Di saat ditanya sama si Anthony, kamu taruh di mana uang itu, dia pun ngasih tahu kalau uang itu karena uang itu sifatnya rapuh banget, dan bentuknya juga udah kayak mungkin jelek gitu. Jadi dia berusaha menyimpan uang itu di tempat yang jauh gitu, dan dia ingin agar tidak kelihatan menyolok bahwa dia punya uang. Jadi dia sembunyiin uangnya gitu. Dia bilang sembunyiin di pasir gitu, di Sandy Hook. Di Sandy Hook gitu. Nah, abis itu si Preston kan ngaku. Bilang tanggal 2 Februari itu ngaku ke polisi bahwa dia bilang dia membantu si Liam untuk membuang mayatnya membuang mayatnya si Preston ngaku ke polisi tanggal 2 Februari 2017, bilang kalau dia itu ikut membantu si Liam membuang mayatnya si Sarah. Jadi si Preston itu bilang kalau dia itu pergi ke rumah si Sarah, diminta tolongin sama si Liam, karena si Liam itu waktu kejadian itu dia HP-nya karena dia saking bingungnya, paniknya, dia bingung HP-nya di mana. Nah, dia yakin banget HP-nya itu pasti di rumah si Sarah. Lalu dia pergi nyamperin si Preston. Dia bilang, tolong bantu aku ambil HP ku di rumah si Sarah, nanti aku kasih kamu duit gitu, $3.000. Dan di saat itu si Preston pun melakukan apa yang diminta si Liam gitu kan. Jadi saat itu mayatnya diseret sama si Preston. Dia juga buat mayat itu di semak-semak, dan dia nunggu sampai agak malam supaya jangan ada orang yang lihat. Nah, si Liam juga datang ikut gitu kan. Dia masuk ke mobilnya si Sarah, dan si Sarah itu ditaruh di kursi penumpang, si Liam yang nyetirin mobilnya Sarah. Dan saat itu memang Sarah itu lagi di rumah sendiri karena ayahnya itu posisinya lagi di luar kota di Florida. Terus si Preston nyusul dengan mobilnya di belakang gitu. Jadi dia nyusul di belakang, ngikutin mobilnya si Sarah yang disetirin oleh si Liam. Nah, mereka itu berhentinya di situ, di jembatan, dan akhirnya si Liam ini dibantu juga sama si Preston untuk ngangkatin mayatnya, mungkin agak berat gitu kan, dilemparin ke air itu di bawah jembatan Belmar itu. Nah, habis itu mereka pergi, dan mungkin bisa jadi yang nelpon polisi itu adalah mereka juga gitu. Nah, setelah itu ditanyalah sama si Liam, karena si Liam sempat bilang si Liam itu sebenarnya ini sih bukan
dia bukan pelakunya. Dia selalu bilang kalau dia itu bukan pelakunya. Kenapa dia mengaku di video itu yang saat disadap sama si Anthony, ternyata dia bilang kalau itu karena si Anthony adalah pembuat film. Dia bilang alibinya kalau dia itu hanya pikir itu adalah bagian dari audisi, seolah-olah itu acting, seolah-olah bagian itu adalah rekayasa supaya nanti di bagian kayak bikin film gitu. Dia mikir kayak gitu audisi, dia alibinya seperti itu, dan ternyata bukan seperti itu. Dan diketahui juga, dikasih tahu sama si Preston, ternyata si Liam ini sudah merencanakan ini lama kan, 6 bulan, dan dia bahkan menghafal gerak-geriknya si Sarah. Jadi karena ini adalah teman masa kecilnya, dia tuh sudah hafal benar gitu cara si Sarah menyetir, cara dia ngapain aja di mobil gitu. Jadi di saat bawa mobil yang ada mayat si Sarah di belakang mobil itu, duduk persis kayak penumpang, si dia berusaha, karena ada CCTV di jalan, dia berusaha kayak seolah-olah yang membawa mobil itu adalah dia gitu. Jadi nggak ada yang dicurigain. Dia sudah tahu gimana cara-cara dia membawa mobil antara dari sini ke sini gitu. Jadi dia sudah hafal benar. Namanya juga ada teman masa kecil gitu kan. Terus akhirnya ditahan lah kan, mereka dikasusin polisi. Kalau si Preston itu tadinya dia harusnya lama gitu, karena dia sudah membantu polisi juga, termasuk karena menyerahkan diri juga. Dia pun dipenjara 18 tahun. Dia juga sempat dibilang pembunuh peringkat 1, tapi karena statusnya si ini masih punya pengacara pembela gitu, si Liam ini. Bahkan sebenarnya si Liam ini sempat divonis juga 18 tahun penjara, tapi karena dia itu ngeyel kayak nyolot gitu, dia bahkan sempat bikin status, dia bilang haha ternyata sedang berada di kursi pengadilan nih, haha kata dia gitu, sampai buat kayak lucu-lucu gitu. Dan si Liam juga bilang kalau bukan dia yang melakukan itu, dan karena sudah ini kayak orang yang mempunyai pengacara yang kayak berusaha, aku itu adalah orang yang nggak bersalah, aku tuh innocent, aku tuh nggak bersalah gitu kan. Terus akhirnya dia dikasih kasus yang berlapis lah, kayak pembunuhan, menghilangkan bukti dengan cara menghilangkan mayat si Sarah sampai sekarang belum ditemukan, dan juga perampokan karena duitnya diambil gitu. Nah akhirnya dia dipenjara seumur hidup. Jadi usia mereka sama saat itu kayak 19 tahun. Dan Oke guys, sekian kisah ini. Jika kamu ada informasi tentang kisah ini, tolong komentar di bawah ya. Atau mungkin ide-ide dari kamu tentang video apa yang akan kita bahas. Saya tunggu komentar kamu di bawah ya guys. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kita itu selalu sehat dan jaga diri kamu baik-baik ya. See you in the next video. Thank you for watching. Bye-bye.